Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Di dalam Hari Raya ini kita juga merayakan kelahiran gereja. Karena itu Pentakosta adalah juga hari raya terbesar ketiga setelah Natal dan Paskah. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Paskah. Peristiwa ini juga merupakan penggenapan dari janji Yesus sebelum Yesus naik ke surga, yang mana Yesus menjanjikan bahwa ia akan mengirimkan roh penghibur, dan kemudian para rasul menantikan roh penghibur itu bersama Bunda Maria. Ketika Roh Kudus turun dan tinggal menetap di dalam hati para rasul dan semua orang beriman, pada hari itu juga mereka mengalami transformasi diri dari yang tadinya takut dan bersembunyi di balik pintu-pintu terkunci menjadi pribadi yang berani tampil dengan gagah di hadapan publik. Mereka mewartakan tentang Yesus, tentang pengajaran Yesus, tentang pewartaan Yesus, sehingga pada waktu itu juga jumlah mereka bertambah sampai 3.000 jiwa. Bisa bandingkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Dengan gambaran ini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus menghidupkan semuanya sehingga peristiwa Pentakosta menjadi peristiwa kelahiran gereja. Di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta ini, di hari raya Pentakosta ini. Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sabda Yesus ini menjadi nyata di dalam bacaan yang pertama, yang menceritakan dengan sangat jelas bagaimana roh kebenaran itu datang pada hari raya Pentakosta ini. Pada saat itu semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itu maka mereka pun bisa mewartakan Yesus dan pewartaannya dengan penuh keberanian. Hal ini terjadi seperti apa yang Yesus sabdakan di dalam bacaan Injil, yang mana setelah menerima roh kebenaran, para murid harus bersaksi juga tentang Yesus. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus membedakan antara perbuatan daging dan buah-buah roh. Yang termasuk dalam perbuatan daging ialah percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Sebaliknya, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan hari ini dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama memperlihatkan secara jelas tentang peristiwa hari ini, yang mana Roh Kudus turun atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka terpenuhilah juga sabda Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, yang mana Yesus menjanjikan bahwa roh kebenaran akan datang. Semua ini hendak memperlihatkan bahwa Roh Kudus yang adalah juga roh Allah sendiri, yang secara teologi juga adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, telah ada di antara kita.
Ia bahkan telah turut berkarya di dalam sejarah gereja dan juga dalam sejarah kehidupan kita masing-masing. Dan fakta unik, Gereja Katolik yang merupakan institusi tertua di dunia ini dapat bertahan sampai saat ini karena karya Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus telah ada di antara kita, tetapi terkadang kita tidak menyadarinya. Kita bisa lihat di dalam doa-doa kita yang mana sangat jarang sekali kita berdoa kepada Roh Kudus. Karena itu, lewat perayaan hari ini, marilah kita senantiasa berdoa juga kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa menuntut dan membimbing kita kepada kebenaran. Jalan kebenaran terkadang sunyi dan sendirian, tetapi kita tidak perlu takut lagi, karena Roh Kudus yang juga adalah Roh kebenaran akan senantiasa menyertai kita. Berani menyatakan kebenaran merupakan panggilan kita sebagai umat Kristiani, dan itu bukan sebuah pilihan. Ketiga, di dalam bacaan pertama juga kita melihat bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam diri para murid, mereka mengalami transformasi diri. Mereka mengalami transformasi dari pribadi yang takut dan bersembunyi di balik pintu-pintu terkunci menjadi pribadi yang berani menyuarakan kebenaran. Sehingga mereka pun berhasil memenuhi sabda Yesus yang lain seperti yang ditulis oleh Santo Yohanes di dalam Injilnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Dalam arti tertentu, hadirnya Roh Kudus di dalam hati dan diri kita akan memampukan kita untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih berani memperbaiki kekurangan diri, lebih berani keluar dari ketakutan diri, lebih berani keluar dari zona nyaman kita yang membuat kita tidak berkembang dan membuat kita lebih berani untuk fokus pada perkembangan diri. Dalam arti tertentu, kita harus lebih berani menjadi saksi Kristus dengan cara hidup baik dan benar. Keempat, bacaan kedua berbicara tentang buah-buah roh. Dalam hubungan dengan tema hari ini, saya suka mengutip kata-kata dari Pierre de Cardin. Kita bukanlah manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusiawi. Perayaan hari ini semakin memperjelas kata-kata ini, yang mana sebagai manusia kita adalah makhluk spiritual, sehingga kita seharusnya berani meninggalkan keinginan-keinginan daging sebagaimana yang dinyatakan dalam bacaan yang kedua, dan kita berusaha menghidupi buah-buah roh di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua.